semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku, Huri. Video kali ini aku mau sharing ke kalian semua. Aku mau bagi tips gimana caranya supaya ibu hamil tetap selera makan. Nah, apalagi nih di awal-awal kehamilan, pastinya kalian mengalami yang namanya morning sickness, yang buat kalian jadi nggak selera makan dan pengen berhenti untuk makan. Jadi pas waktu mau makan tuh kayak ingat ataupun jadi keinget pas waktu mau muntah tadi, jadi apa yang dimakan keluar semua gitu. Nah, ada beberapa tips yang bisa aku sharing ke kalian semua supaya kalian bisa tetap selera makan walaupun kalian sedang nggak selera makan pas waktu lagi hamil. Kok pas waktu sih? Ketika kalian lagi hamil. Nah, buat kalian semuanya ibu hamil yang apakah hamil trimester pertama, 2 ataupun 3 yang sedang tidak selera makan, berarti kalian harus nonton video ini. Biar apa? Biar kalian bisa dapat informasi pentingnya. Buat kalian mungkin yang sedang program hamil juga boleh nonton video ini supaya dapat ilmu. Jadi ketika pas waktu hamil tuh udah dapat referensi yang tepat. Referensi yang tepat. Ya gitu deh. Pokoknya banyak banget nih ibu-ibu hamil sebenarnya tuh kalau pas waktu hamil tuh kita kayak jadi berselera makan ya kan, jadi pengen makan ini, pengen makan itu, tapi nggak ada selera gitu, ataupun takutnya ntar pas waktu udah makan mual lagi, muntah lagi, jadinya buat kita jadi nggak selera ataupun nggak nafsu buat makan. Ataupun ada beberapa orang yang memang tidak bernafsu makan. Aku nggak tahu sih penyebabnya apa, pokoknya nggak nafsu makan aja gitu. Selain mungkin penyebabnya salah satunya adalah mual muntah tadi, ataupun ada penyebab yang lain. Nah, ketika kita nggak selera makan, otomatis dong berat badan kita tuh jadi turun, terus dan ini ngefek banget ke si babynya. Dan kalau misalnya kalian ibu hamilnya nggak makan, terus babynya mau makan apa, mau dapat nutrisi apa dari si ibu hamil? Kalau misalnya kalian mengabaikan makan ini, karena makan ini yang paling penting, kan dia belum bisa dapat apa-apa dari siapa-siapa tuh. Jadi memang otomatis harus kalian yang makan supaya nutrisinya itu tersalurkan dengan baik ke si janinnya. Jadi gimana caranya supaya kalian bisa tetap selera makan buat kalian ibu hamil yang gak nafsu makan? Nah, tips yang pertama adalah, ini ada beberapa tips. Tips yang pertama adalah kalian usahain untuk makan sedikit ya, aku gak bilang banyak ya, sedikit tapi sering. Jadi 6 kali, biasanya kalian mungkin makannya tuh 3 kali sehari, jadi usahakan untuk 6 kali tapi dalam porsi yang sedikit ataupun porsi yang kecil. Jadi jangan porsi yang besar, karena kalau misalnya porsi yang besar malah bisa menyebabkan kalian heartburn ataupun sensasi panas di dalam dada kalian ataupun di kerongkongan, dan bakal bisa buat kalian begah juga. Akhirnya apa? Akhirnya ya kalian bakal mual muntah lagi gitu ya. Jadi makan sedikit tapi sering. Jadi kalau misalnya pagi kalian mau cemilan buah dulu, terus misalnya jam 7 cemil buah, terus jam 10 ataupun jam 9 baru kalian makan nasi dalam porsi yang sedikit tapi dibanyakin sayur sama lauknya gitu. Terus jam 11 mungkin cemil kayak buah potong lagi, ataupun mau roti ataupun snack gitu. Terus jam 1 baru makan siang. Terus jam 2 makan lagi, ataupun jam 3 kalian makan lagi dalam porsi yang kecil lagi. Apakah mau makan roti, apakah mau makan salad buah mungkin, ataupun mau makan salad sayur. Nah, itu juga boleh. Terus nanti jam 5 makan lagi. Jadi usahakan untuk sering makan ataupun sering ngemil tapi dalam porsi yang sedikit. Jadi sedikit tapi sering. Itu lebih baik daripada banyak tapi cuman beberapa kali, dan itu nggak ngefek. Bukan nggak ngefek sih, maksudnya itu nggak baik untuk kalian yang sedang hamil gitu ya. Nah, yang kedua adalah hindari bau yang menyengat. Biasanya si ibu hamil ini tuh bakal buat karena kadar hormonnya sedang bergejolak, terus sedang penyesuaian kadar hormonnya di dalam tubuh si ibu hamil. Kadang-kadang ada beberapa orang yang sensitif banget terhadap bau. Jadi kalau misalnya cium bau makanan yang agak-agak menyengat gitu, itu bakal buat dia mual sama muntah. Nah, kalian harus hindari jenis makanan yang berbau menyengat kayak gini. Atau misalnya kalian gak sanggup cium wangi parfum yang terlalu keras, atau wangi sabun atau lotion, ataupun wangi-wangi pengharum ruangan gitu yang agak berbau keras. Jadi hindari penggunaan beberapa
ya penggunaan apakah parfum, apakah lotion, apakah sabun gitu ya, pokoknya beberapa jenis apakah itu makanan yang buat kalian jadi nggak nyaman ketika kalian mau makan. Atau misalnya kayak waktu aku hamil, aku nggak suka cium bau ikan, jadi yang namanya bau ikan tuh kayak bau amis banget gitu. Bahkan aku nggak pergi ke pasar ikan, bahkan ketika suami aku bawa pulang ikan tuh dia yang bersihin segala macam sampai diolah. Tapi kalau udah digoreng, udah selesai digoreng ya, bukan pas waktu digorengnya, itu aku baru mau makan. Maksudnya kalau misalnya lagi cium bau aneh gitu, kayaknya bawaannya tuh kayak pengen mual sama muntah gitu. Aku nggak tahu apa itu sugesti atau memang. Jadi usahain untuk tidak untuk menghindari aroma-aroma menyengat, apakah itu dari sumbernya dari makanan ataupun sumbernya dari yang aku sebutin tadi, gitu ya. Jadi itu juga berefek untuk selera makan kalian, atau untuk meningkatkan selera makan kalian, ataupun untuk menaikkan nafsu makan kalian kembali, atau mengembalikan nafsu makan kalian kembali. Nah, yang ketiga adalah kalian usahain untuk konsumsi prenatal, vitamin prenatal ataupun prenatal vitamin untuk mengisi kekosongan nutrisi yang kalian nggak konsumsi dari makan makanan. Jadi kalau misalnya kalian diresepin sama dokter asam folat, terus misalnya zat besi ataupun vitamin-vitamin yang lain gitu ya, itu kalian usahain untuk konsumsi itu. Kenapa? Karena tadi kan kalian nggak makan tuh, kalian nggak nafsu buat makan, jadi usahain untuk konsumsi vitamin itu, vitamin kehamilan ya. Atau misalnya kalian nggak sanggup minum vitamin itu, kalian bisa usahain untuk konsumsi susu kehamilan, itu juga bagus. Tapi harus dikonsultasiin dulu sama dokter ya, maksudnya bukan konsultasiin juga sih, maksudnya tanya dulu ke dokter, saya mau konsumsi susu ini gitu, misal gitu ya. Nah, ini juga berefek baik untuk meningkatkan kembali selera makan. Yang selanjutnya, yang keempat ya kalau aku nggak salah. Jadi yang selanjutnya adalah olahraga. Tapi olahraga di sini bukan berarti olahraga yang ekstrim, olahraga yang meningkatkan meningkatkan kecepatan jantung, ataupun misalnya bisa buat kalian lelah banget, enggak ya. Olahraga di sini adalah olahraga yang ringan, misalnya kayak senam kehamilan, prenatal yoga, ataupun pilates, ataupun apa misalnya gitu ya, pokoknya yang jalan santai, bukan yang olahraga yang buat kalian tuh kayak harus menguras keringat lebih ataupun harus ngos-ngosan, enggak gitu. Nah, olahraga di sini adalah olahraga yang bisa buat kalian tetap relax, tetap santai, tapi yang buat keluar keringat juga, tapi keringatnya nggak keluar secara berlebihan. Biasanya sesudah olahraga kita bakal buat kita jadi lebih lapar, ataupun bakal buat kita kayak pengen makan sesuatu gitu, karena kan udah dikeluarin lewat keringat tadi. Nah, ini juga adalah salah satu tips supaya kalian bisa berselera makan ataupun meningkatkan nafsu makan kalian. Nah, yang selanjutnya, yang kelima adalah perbanyak konsumsi air putih ataupun perbanyak minum. Kenapa? Karena ini juga penting untuk membuat kalian tidak terdehidrasi, ataupun buat kalian tidak kekurangan cairan di dalam tubuh kalian. Karena pas waktu lagi hamil itu peningkatan cairan ataupun kebutuhan cairan di dalam tubuh itu jadi lebih meningkat dibandingkan sama orang yang sedang tidak hamil. Jadi usahain untuk konsumsi air putih yang cukup supaya kalian tidak dehidrasi. Nah, konsumsi air ini itu juga nggak kalah penting dari sekedar asupan kalori, ataupun dari asupan kalori yang biasanya kalian konsumsi ketika kalian sedang hamil, gitu ya. Nah, yang tips selanjutnya adalah ketika selera makan kalian sedang muncul, ataupun sedang berselera makan, ataupun sedang nafsu makan nih, usahain untuk konsumsi makanan yang mengandung protein yang tinggi, ataupun yang mengandung sumber protein dan karbohidrat ataupun yang mengandung karbo. Kenapa? Supaya ini bisa membuat kadar gula kalian menjadi stabil ketika kalian sedang hamil. Jadi kalau misalnya kalian sedang lagi nafsu makan nih, nah usahain untuk konsumsi makanan yang memiliki sumber protein dan karbo, gitu ya.
Nah, yang selanjutnya adalah ini tips buat para suami. Jadi para suami itu jangan tunggu diminta beli sama istri, ataupun misalnya tunggu bilang dulu nih sama istri, aku pengen ini deh, aku pengen ini deh. Jangan. Jadi usahain untuk berinisiatif untuk tanya, kamu sedang pengen makan apa, kamu sedang pengen apa. Apalagi sekarang udah lebih gampang dong, nggak perlu susah-susah nyariin, ataupun nggak perlu ribet harus nyari, harus keluar si suaminya. Bisa order pakai aplikasi yang udah banyak banget bertebaran sekarang. Jadi tinggal klik datang, tinggal klik datang. Jadi ini juga menjadi salah satu cara supaya si istri jadi lebih selera makan. Jadi kalau misalnya istri bilang aku pengen A nih, itu aku nggak bahas tentang ngidam atau nggak ngidamnya ya. Aku pernah bahas di video aku sebelum-sebelumnya, yang namanya ketika si ibu hamil tuh pengen sesuatu, berarti tubuh dia tuh sedang kayak, otak dia tuh sedang merintah kayaknya ngelapor gitu, ada kamu kekurangan ini nih. Misalnya aku pengen mangga, aku pengen pisang, ataupun aku kayak pengen ini deh, berarti ada kadar magnesium yang kurang gitu. Ataupun misalnya kayak aku pengen manis-manis deh, pengen minum yang manis-manis atau pengen makan yang manis-manis, berarti kadar gula di dalam darah kalian tuh sedang kurang gitu. Nah itu menurut aku ya, tapi kalau misalnya menurut kalian ternyata ngidam itu memang ada, ya terserah kalian aja. Pokoknya jangan tunggu sampai si istri bilang dulu, ataupun jangan tunggu sampai si istri kasih tahu dulu. Jadi kalau bisa berinisiatif sih, misalnya pas waktu dia lagi scroll IG terus yang dia lihat makanan gitu, nah kalian tanyain sedang pengen itu ya, misal contohnya gitu ya. Atau misalnya istri posting makanan apa gitu, itu menjadi salah satu kode supaya kalian bisa cepat tanggap gitu ya. Jadi menjadi suami yang siaga dan menjadi calon ayah yang siaga. Ini juga salah satu tips untuk meningkatkan selera makan si istri. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah kalian harus, ibu hamil nih harus bereksperimen dengan beberapa jenis makanan. Bukan beberapa jenis makanan, dengan suhu makanan. Jadi ada beberapa orang yang nggak bisa konsumsi makan makanan yang panas, ataupun ada beberapa orang yang nggak bisa konsumsi makan makanan yang dingin. Jadi harus dieksperimen nih, harus dilakukan percobaan nih. Kalau misalnya aku konsumsi, contoh misalnya ya, pas waktu aku konsumsi air dingin ataupun air yang suhu normal, aku mual muntah gitu. Kayaknya aku lebih enakan ataupun lebih nyaman konsumsi air hangat gitu. Nah, usahain untuk di next ataupun di kemudian waktu ketika lagi hausnya konsumsi minuman yang hangat. Ataupun ada beberapa orang yang aku nggak bisa minum air hangat, aku nggak bisa minum air yang suhu normal, aku harus minum yang suhunya dingin gitu. Ataupun aku harus minum yang ada air, yang ada es, ataupun harus ada suhu dingin, pokoknya harus yang dari kulkas gitu. Nah itu juga menjadi salah satu tips supaya kalian bisa tetap selera makan. Jadi kalau misalnya aku nggak doyan makanan yang sedang berasap-asap gitu, yang baru panas, yang baru keluar dari wajan gitu, aku maunya makan yang kondisi makanannya itu yang masih suhunya tuh normal gitu, misal contoh ya. Jadi ataupun misalnya aku nggak mau buahnya tuh yang harus begitu dicuci langsung makan, aku pengennya buahnya itu didinginin dulu di dalam freezer, ataupun harus dimasukin dulu ke dalam kulkas baru aku konsumsi. Nah itu juga salah satu tips untuk meningkatkan selera makan kalian. Jadi kalian harus bisa bereksperimen dengan suhu makanan, supaya apa? Supaya kalian tahu, oh ternyata aku lebih cocok kayak gini, aku lebih suka kayak gini gitu ya. Nah ini dulu informasi ataupun beberapa tips yang bisa aku sharing ke kalian semua. Tips-tips ini bisa kalian terapin. Dari sekian banyak tips, silahkan terapkan beberapa tips yang mungkin cocok di kalian. Kalau misalnya kalian ngerasa ada tips yang lain, silahkan di share di kolom komentar. Karena apa? Karena mungkin ada beberapa teman-teman yang lebih tertarik baca komentar daripada lihat videonya gitu ya. Nah mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa di-sharing di sosial media yang kalian punya, supaya mungkin kalian gak butuh informasi ini, ataupun ada banyak orang di luar sana yang butuh informasi ini tapi tidak tersampaikan gitu ya. Buat kalian yang sedang hamil, jaga terus kesehatan kalian. Mudah-mudahan kehamilan kalian sehat-sehat terus sampai dengan lahiran nanti. Dan buat kalian yang sedang program hamil, aku doain mudah-mudahan program hamil kalian berhasil dapat 2 garis positif.
Dan sesudah berhasil dapat 2 garis positif, ketika cek di dokter ataupun di bidan, kalian dinyatakan hamil dan bisa hamil terus, sehat-sehat terus, bukan nggak perlu sih, maksudnya nggak ada flek-flek, nggak ada keguguran, nggak ada pendarahan, jadi sehat-sehat terus sampai dengan lahiran nanti. Dan buat kalian semuanya yang masih single, aku juga doain mudah-mudahan kalian dipertemukan sama jodoh kalian, terus disegerakan untuk menikah dan bisa menikmati nikmatnya hamil. Ini dulu ya informasinya. See you in the next video. Assalamualaikum.